Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kuliah dan tapi ini kuliahnya dalam bentuk workshop juga ya. Karena kita akan bersama-sama menilai secara kritis ya suatu literatur medis. Oke. Nah, ini adalah bahagian daripada evidence base ya, karena kita dari beberapa minggu yang lalu 2 minggu yang lalu lah kita sudah mulai belajar mengenai evidence base ya. Nah, kemudian untuk evidence based medicine EBM ya, ada 5 step ya. Step yang pertama kan membuat pertanyaan klinis ya. Pertanyaan klinis misalnya apakah yang kemarin itu ya benar penggunaan jahe dapat menurunkan misalnya resiko COVID misalnya ya. Nah, itu pertanyaan klinis yang kita harus ask dulu ya. Setelah kita membuat pertanyaan klinis, kita harus mencari ya, mencari artikel atau referensi lain untuk menjawab pertanyaan klinis kita. Ya, misalnya tadi pertanyaan klinis kita apakah jahe ya misalnya mencegah COVID. Kemudian akses kita pergi ke mencari ya di literatur-literatur apakah sudah ada penelitian ya mengenai hubungan jahe dengan COVID misalnya. Apa ada penelitian enggak atau laporan, paling tidak laporan kasus misalnya ya. Nah, kemudian kita setelah itu kita dapatkan artikel-artikel, kita harus appraise, kita harus menilai ya apakah artikel ini evidence based atau enggak ya, apakah artikel ini bermakna secara klinis atau tidak. Oke. Nah, step yang keempat kita harus apply. Apply itu harus mengaplikasikan ya, penerapan ya data yang didapat untuk menjawab pertanyaan klinis. Ya. Kemudian yang kelima adalah to assess evaluasi proses-proses yang tadi di atas ya, dari bertanya, mencari, menilai ya, kemudian menerapkan ya dan mengevaluasi ya. Bentar. Oke, kita teruskan lagi. Nah, nanti ceritanya saya akan membuat ini dalam 2 bagian ya. Pertama adalah bagian kita menilai kritis penelitian randomized clinical trials ya. Critical appraisal of RCT atau penilaian kritis untuk penelitian randomized clinical trial. Nah, jadi kalian sudah pernah saya sampaikan apa itu RCT ya. RCT ini adalah suatu metodologi penelitian yang paling dianggap paling baik ya, karena ada eksperimen ya, ada perbandingan antara placebo dengan obat ya, atau antara obat satu dengan obat yang kedua ya. Jadi dia adalah suatu metode yang paling jitu ya, yang paling dapat dipercaya. Nah, pada RCT kalau kalian masih ingat ya, subjek itu pasien-pasien ya, subjek ya, itu akan dibagi dari 2 grup. Ya, grup yang satu dengan dikasih obat ya, grup yang kedua mungkin dikasih placebo ya, atau dikasih obat pembanding. Misalnya kalau kita ada obat baru untuk misalnya untuk penurun panas ya. Nah, grup A dikasih penurun panas yang baru, grup B dikasih Panadol ya. Kita mau perbandingan antara keduanya. Ya. Nah, kita akan adakan randomization. Apa itu randomization atau randomisasi?
Ya, jadi setiap pasien mempunyai kesempatan yang sama untuk masuk ke grup A atau grup B, ya. Jadi kita tidak boleh mau oke, yang cakep-cakep masuk grup A, ya. Yang jelek-jelek masuk grup B gitu, nggak boleh, ya. Nah, keduanya waktu kita mau, masukkan pilih yang mana yang masuk grup A, mana yang masuk grup B itu harus dengan random, dengan acak. Ya, tidak boleh diatur-atur. Oh ini saudara aku ini, ah kasih ke grup A lah, ya. Oh ini orangnya kecerewet nih pasien nih, ah kasih ke grup B lah, itu nggak boleh, ya. Harus dengan random. Jadi random itu ada macam-macam caranya, ya. Bisa dengan cara komputer kita random, ya. Nanti orang pertama, orang kedua, masuk grup A, ya. 3, 4 masuk grup B. Nah itu ada cara randomisasi, ya. Kemudian double blind ini baik pasien maupun peneliti ya tidak boleh tahu ya kelompok mana si pasien itu berada. Ya, misalnya kalau kita mau mengadakan penelitian, kita harus buat double blind. Kenapa kita buat double blind? Supaya tidak ada bias. Ya, misalnya kalau dokter ini tahu ya, oh ini yang pakai ini si ini nih, dia memakai obat ini gitu ya. Nah, nanti si dokter ini oh dia memang dikontrak sama perusahaan farmasinya ya, supaya obatnya laku, supaya obatnya dibilang bagus ya. Jadi pasien yang pakai obat ini selalu dibilang, "Oh iya bagus, kok kondisinya bagus," padahal belum tentu, ya. Jadi si dokter maupun si pasien harus nggak tahu yang saya minum ini yang placebo atau yang obat, nggak tahu, ya. Nah, itu yang betul-betul bermutu lah, ya. Nah, kemudian antara kedua grup ini antara kedua grup ini harus sama ya, harus sama, similar ya. Harus similar. Jadi subjek-subjek penelitian ya mengalami perlakuan yang sama. Oke. Dan kemudian semua pasien harus di follow up ya, ada follow up-nya ya. Nah, kita lihat ini. Ini adalah suatu contoh dari RCT ya yang saya sudah kirim ke kamu. Ya, ini memang penelitian udah 20 tahun yang lalu ya. Diterbitkan di jurnal yang sangat bagus ya. Salah satu top jurnal ya, New England Journal of Medicine. Ya, ini salah satu jurnal yang paling baik ya untuk apa medik ya, untuk kedokteran ya. Nah, judulnya efek angiotensin converting enzyme inhibitor. Itu apa? ACE inhibitor. Kalian tahu kan seperti ramipril. Ya, ini ramipril. Efek ramipril pada pasien-pasien yang mempunyai resiko PJK, apa penyakit jantung koroner, ya, penyakit kardiovaskular, ya, KV, kardiovaskular. Oke. Nah, apa pengaruh ramipril? Apakah ramipril melindungi pasien-pasien ini ya dari serangan jantung atau stroke ya? Nah, ini yang mau distudikan, mau dikaji oleh tim ini, investigator ya, tim HOPE study ini ya. Nah, coba kamu sudah download kan? Ya, kalau kamu sudah download, Sudah, Pak. ya, kamu lihat di sini di dia punya artikel ya. Artikelnya saya sudah kirim ke kalian. Ya, mana itu artikelnya dia? Tunggu sekejap. Sekejap.
Nah, apa kalian lihat ini kan? Ya, inilah artikelnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalian harus juga tahu bahasa Inggris itu yang berguna ya, penting ya. Nah, jadi inilah artikelnya ya. Galuh silakan masuk, baru masuk. Kita akan bersama-sama menilai artikel ini ya. Hai Galuh. Eh, coba kita baca abstraknya ya. Jadi sebelum kita membaca keseluruhan artikel ya, kita akan membaca abstraknya dulu, yaitu ringkasan ya. Abstraknya, background ya, angiotensin converting enzyme inhibitors improve outcome among patients with left ventricular dysfunction. Jadi pasien-pasien yang mempunyai disfungsi ventrikular kiri, yaitu pasien yang gagal jantung ya. Whether or not they have heart failure ya, apakah mereka punya gagal jantung atau tidak ya. We assess the role of angiotensin converting enzyme inhibitor ramipril ya in patients who were at risk for cardiovascular events but who did not have left ventricular dysfunction or heart failure ya. Dia bilang mereka mengkaji ya pengaruh ramipril pada pasien-pasien yang mempunyai resiko penyakit kardiovaskular yang tinggi ya, tetapi yang tidak mempunyai gagal jantung ya, terutama pada disfungsi ventrikular kiri ya. Nah, itu yang dia punya pasien ya. Metodologi yang dipakai ya, a total of 9,297 ya, jadi 9.000 lebih nih high risk patients ya, yang dimana 55 years old or older. Jadi pasiennya itu semua di atas 55 ya. Who had evidence of vascular disease. Sudah ada evidence. Evidence itu bukti-bukti ya bahwa mereka itu punya penyakit pembuluh darah ya, kardiovaskular, pembuluh darah dan jantung ya, atau diabetes ya, plus one other cardiovascular risk factor, dan satu lagi faktor resiko kardiovaskular ya, seperti apa? Seperti hipertensi ya, punya keluarga, riwayat keluarga kardiovaskular ya, punya apa lagi, rokok misalnya ya, perokok yang kuat, itu kan resiko, faktor resiko ya. And who were not known to have low ejection fraction. Tapi pasien ini nggak punya ejection fraction, itu ini ya, ukuran kekuatan jantung ya. Jadi jantungnya masih kuat lah ya, bukan orang yang jantungnya sudah lemah ya. Were randomly assigned. Jadi ada random, kata di sini random. Jadi dia sign-nya random ya. To receive ramipril 10 mg once per day orally. Jadi si ramipril ini diminum 10 mg setiap hari sekali secara oral ya. Or matching placebo for a mean of 5 years. Jadi si pasien ini dibagi dua grup ya. Satu dia memakai placebo setiap hari, satu lagi dia memakai ramipril sampai 5 tahun ya. The primary outcome was a composite of myocardial infarction. Jadi primary outcome-nya yaitu yang dilihatnya ya, yaitu infark myokard, apa, serangan jantung ya, infark miokardium ya, stroke dan kematian akibat jantung, penyakit jantung ya. The trial was a 2x2 factorial study evaluating both ramipril and vitamin E. Ya, ternyata pasien ini diberikan juga vitamin E. Ya, jadi dibandingkan antara mereka yang diberikan ramipril
dan yang diberikan vitamin E. The effects of vitamin E are reported in a companion paper. Jadi sebenarnya ya yang untuk vitamin E ini dia nanti laporannya ada pada artikel lain. Ya, jadi pada artikel ini dia hanya fokus kepada ramipril dan placebo aja. Oke. Results a total of 651 patient. Jadi ada pasien-pasiennya jumlahnya 651. Okay. Were assigned to receive ramipril ya 14%. Reach the primary endpoint ya, memenuhi endpoint yang primary endpoint ya. Jadi yaitu suatu endpoint itu suatu kriterianya ya, yang pertama sekali ya, as compared with 800 to 826 patients who were assigned to receive placebo. Okay. 95, nah mereka gunakan 95% confidence interval ya. 0.7 to 0.86. Okay. P-nya, P value-nya kurang dari 0,001. Okay. Treatment with ramipril reduce the rates of death from cardiovascular causes 6.1% as compared with 8.1% in placebo group. Relative risk 0.74 and the P is also less than 0.1. Okay. Myocardial 9.9%. Jadi ini dia bilang ya, yang memakai ramipril ya, semuanya ini turun ya. Turun relative risk okay 0.68. Jadi kalau relative risknya lebih kurang dari 1 berarti dia lebih bagus ya, yang memakai obat ini lebih bagus. Oke. Death for any cause, apakah ada kematian dari yang lain-lainnya? Ya ada, yaitu revascularization procedure itu adalah kayak misalnya bypass ya, terus balon itu semua ya. Ada 16% versus 18. Jadi 16 itu pada kelompok A yang memakai ramipril, yang tidak memakai ramipril dia 18 lebih besar ya. Kemudian revascularization, cardiac arrest, kematian ya, jantung berhenti. Oke, lebih banyak di mana? Lebih banyak ya yang grup B ya, grup B itu yang placebo ya. Kemudian heart failure juga lebih banyak yang grup B. Oke. Dan complication related to diabetes. Jadi komplikasi dari diabetes ya 0.77. Oke. Lebih banyak ya. Jadi lebih dikit relative risk 0.77. Jadi berarti yang memakai ramipril itu dia lebih sedikit resikonya. Oke. Dan complication related to diabetes. Oke. Yang 7 lebih rendah. Yang ini complication ya. Complication berhubungan dengan diabetes, misalnya hipoglycemia and all this ya. Jadi yang ramipril ini lebih kurang ya, lebih kurang dibanding yang non ramipril. Conclusion, dia punya kesimpulan ya. Ramipril significantly reduce the rates of death ya. Jadi kesimpulannya ramipril memang menurunkan laju kematian ya, menurunkan jumlah yang mengalami myocardial infarction dan stroke ya, in a broad range of high risk patients who are not known to have a low ejection fraction or heart failure. Alright.
Berapa banyak kamu mengerti dari abstrak ini? Ayo. 100%? Bisa ngerti 100%? Belum, Pak. Yang lain bisa lebih aktif nggak ya? Jawab gitu ya. Oke, sekarang kalian sudah tahu bahwa kita akan menggunakan ini ya, menggunakan artikel ini ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita ya. Nah, ternyata artikel ini juga ada ini, ada plot ini ya. Nah, ada plot ini. Saya akan cut dia, bentar. Saya perlu ini sebentar. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Lihat ini, saya mau share ini. Yang dokumen yang satu lagi ya. Saya coba saya sharekan dulu. Nah, kalian sudah download ini ya. Jadi ini adalah formulir yang digunakan untuk menelaah atau menilai ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. Are the results of the trial valid? Ya, jadi hasil dari trial ini, dari kajian ini, apakah valid atau enggak ya. Kita lihat internal validity ya. Jadi kita questionnya harus kita pertanyaannya harus kita jawab di sini. Siapa pasiennya, apa intervensinya, apa comparisonnya, apa outcome-nya ya. Jadi dia adalah harus kita jawab ini ya, yang kita sebut PICO, PICO ya, patients, intervention, comparison, and outcome. Kemudian ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita harus isi aja yes atau no ya, atau unclear. Unclear is ya nggak jelas ya. Dan ada banyak, jadi kalian bisa baca nih ya, bisa baca keterangannya ya. Nah, sekarang ini saya akan terangkan aja, tapi nantinya kalian baca ya. Oke. Kalian harus membalas kalau saya tanya ya. Kalau enggak, saya rasa agak susah untuk mengajar seperti ini. Kalau diam-diam aja. Iya, Pak. Soalnya saya nggak tahu kalian ngikutin atau enggak. Nanti jadi saya jadi kayak ngomong sendiri gitu. Oke, sekarang saya share lagi dengan ini. Oke, kita sampai sini tadi kan. Kemudian, nah kita akan lihat berapa orang yang dia rekrut. Ya, dia rekrut 2.545 ya wanita, 6.996 pria.
Kalau kita baca lagi di artikel itu ya, kita bisa dapatkan bahwa pasien-pasiennya berusia lebih dari 55 tahun. Ya, dan mereka mempunyai resiko penyakit jantung koroner yang tinggi ya, seperti diabetes, smoking, ya. Kemudian stroke yang lama ya, pernah stroke, oke. Dan IHD itu ischemic heart disease ya. Jadi si otot jantungnya itu sudah ada pembuluh yang pembuluh darah yang apa namanya tuh, yang tersumbat ya, IHD ya, atau hypertension. Oke. Nah, itu dia dibagi dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok yang diberikan vitamin E, ada berikan vitamin ramipril ya. Nah, jadi ada vitamin E dengan placebo. Jadi diuji ya, ada ramipril dengan placebo kemudian diuji. Ada yang vitamin E dengan S inhibitor langsung dikaji juga ya, vitamin E ya, dengan ramipril. Ada dia membandingkan antara vitamin E dengan ramipril. Tapi ada juga yang membandingkan placebo dengan placebo ya. Jadi yang ini yang disebut dengan two apa two times two factorial ya. Dan pasien-pasien ini di follow up ya, di follow up dengan rata-rata 4,5 tahun. Sekarang kita harus step pertama kan membuat pertanyaan ya. Kita harus membuat pertanyaan. Jadi kita buat PICO-nya, PICO ya. P sama dengan pasien ya, pasien with high CV risk ya, pasien mempunyai resiko kardiovaskular yang tinggi ya. Intervensinya apa? Yaitu dengan memberikan ramipril ya, karena dia membandingkan ramipril dengan vitamin E, ramipril dengan placebo ya. Kemudian comparisonnya placebo. Oke, outcome-nya apa? Yaitu AMI itu serangan jantung ya, kemudian stroke, cardiovascular mortality, jadi kematian karena penyakit jantung ya, dan total mortality ya, angka kematian yang total. Jadi PICO ini perlu ya. Jadi kita untuk melimitkan ya, kita harus membataskan ya. Jadi dengan membuat siapa sih PICO. Jadi siapa peneliti pasiennya yang mana ya, intervensinya apa, comparisonnya apa ya, outcomes ya, hasilnya bagaimana. Oke. Makanya namanya PICO. Nah, pertanyaan kita, untuk pasien-pasien yang mempunyai resiko kardiovaskular yang tinggi, apakah ramipril ya dapat melindungi lebih dari prevent more CV event than placebo? Apakah ramipril dapat mencegah kejadian-kejadian PJK, penyakit jantung koroner ya, yang lebih banyak, maksudnya lebih banyak digubris ya, tidak digubris, apa sih? Apakah ramipril melindungi ya para orang-orang itu, para pasien itu ya terhadap penyakit-penyakit kardiovaskular ya dibanding placebo? Bentar ya, saya mau nyalain AC dulu bentar. Nah, kriteria
ada beberapa kriteria ini ya, pertanyaan-pertanyaannya maksudnya ya. Yaitu apakah si orang-orang yang masuk grup A, grup B itu kena randomisasi atau tidak? Ya jawabannya iya kan tadi kan. Apakah sama enggak pada ketika mereka akan memulai? Oke. Misalnya ya dari segi makanan ya, segi umur, segi riwayat keluarga. Misalnya grup A, kamu rekrut semua yang kurus-kurus. Grup B, rekrut semua yang gemuk-gemuk. Nah, itu namanya tidak similar ya, tidak sama. Nah, 2A, treated similarly. Oke. Misalnya apakah mereka diberi perlakuan yang sama atau enggak perlakuan ya, misalnya yang satu mendapatkan kalau yang satu mendapatkan obatnya Ramipril, yang satu mendapatkan misalnya ya, misalnya yang satu ya diberi obat apa, yang satu diberi exercise misalnya, yang satu nggak disuruh diet misalnya, itu nggak sama ya. Complete follow up, oke, intention to treat, maksudnya apakah misalnya kalau dia mau di follow up selama 3 tahun contohnya ya, apakah betul-betul selama 3 tahun itu ada. Dan apakah hitungan-hitungan yang dipakai itu ya sesuai nggak, objektif nggak. Kemudian double blind, apakah ada double blind digunakan atau tidak, metode double blind. Nah, kemudian kita harus menguji dia punya RR, ARR. Masih ingat nggak apa itu RR? Relative risk ya. ARR, absolute relative risk, itu harus besar ya. Dan NNT harus kecil karena NNT apa? Number needed to treat ya. Harus makin kecil, oke? CI itu adalah confidence interval ya. Oke, biasanya dia sempit ya, confidence interval. Semakin sempit makin baik, oke? Apakah pasien kita sama dengan kajian? Ini untuk aplikasinya. Apakah obat ya, untuk aplikasinya. Apakah obat atau terapi intervensi ada di rumah sakit kita? Ya, kita capek-capek mau mengadakan penelitian, tapi ternyata obatnya nggak bisa nyampe. Obatnya masih di Belgia, ya, atau di Prancis. Ya. Kemudian apakah obat atau terapi intervensi ada di RS kita atau tidak? Manfaat, ya, apakah manfaat lebih tinggi daripada resiko? Ya. Oke, mengenai tadi ada sedikit saya bilang tadi confidence interval harus sempit, ya. Nah, kalian tahu nggak apa itu confidence interval? Jadi ada namanya mean. Mean kan rata-rata. Ya, misalnya ini di sini, ya. Di sini mean-nya berapa? Coba. Kira-kira. Rata-rata dari 24,5 ini, Pak. Ya. Di sini kan sudah dibilang ya. Jadi di sini mean-nya 24,5 ya. Nah, confidence interval 95%. Ini artinya ya bahwa 95% ya kita kalau kita melakukan kajian ini ya, kita akan mendapatkan
min-nya apa itu rata-ratanya ya di antara 23,9 sampai 25 ya. Jadi kan dia 24,5 tuh ya, 24,5 sini ya. Jadi dia confidence interval antara sini sampai sini ya. Antara 23 sampai 25. Oke. Nah, inilah yang disebut confidence interval. Ya. Jadi min-nya 24,5 tapi confidence intervalnya 23,9 sampai 25. Berarti kalau dia diulangi lagi ya, ini kan misalnya penelitiannya diulangi lagi ya. Nah, sampai berkali-kali diulangi ya, 95% akan berada dalam sekitar gini min-nya ya, di dalam sini sampai sini ya, sekitar begitu. Oke. Nah, mungkin nggak persis 24,5. Mungkin satu kali lagi diulangi kita dapat 25. Sekali lagi diulangi kita dapat 23,5 misalnya ya. Bukan 23,5, misalnya dapat 24,3 gitu misalnya. Ya, itu tapi dia masih ada dalam lingkungan ini. Oke. Nah, terpaksa juga kalau kita makin lama semakin ini confidence interval dia ya. Kalau semakin sempit, dia semakin akurat. Ngerti nggak apa maksudnya ya? Confidence interval itu ini loh. Ya, kalau dia lebar banget, dia tidak akurat. Ya, kalau dia sempit, dia akurat. Ya, artinya dia lebih dapat dipercaya. Ya, misalnya kalau kamu bilang kalau kamu bilang gitu ya, kapan kamu mau datang ke rumah saya? Ya, besok-besok deh. Besok-besok itu artinya apa? Nggak pasti, Pak. Ya kan artinya apa, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa ya. Nah, itu kalau kapan kamu datang ke rumah saya? Ya, besok jam 12. Pasti nggak? Pasti. Jadi kamu lebih suka senang yang mana? Orang bilang besok jam 12. Ya, antara jam 12 sampai jam 1 atau kamu bilang, "Oh, besok lihatnya gimana?" Ya, nanti antara jam 12 sampai jam 7 ya. Ya, nanti saya kalau ada sempat saya datang. Nah, enak yang mana? Yang jam 12, Pak, atau jam 1. Ya, semakin dia dapat mengatakan itu semakin dia lebih yakin ya, lebih precise. Jadi seperti kita ini main panah-panahan ya. Jadi kalau yang dia di sini, kok yang lain nggak pernah jawab ya. Jadi mereka ngikutin nggak nih? Dan banyak yang nggak hadir lagi. Galuh juga dipanggil-panggil tadi nggak jawab. Nah, ini kalau kamu lempar itu kalau main panah ya. Kalau panahnya kena sini, bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus. Tapi kalau yang sini gimana? Kurang, Pak. Kurang bagus, Pak. Ya. Jadi dia ini sini adalah low accuracy, low precision. Ya, jadi orang ini nggak konsisten, kan? Dia lempar sekali kena sini, oke, hore. Lempar kena sini, kena sini, kena sini, kena sini. Ya, dia nggak konsisten. Oke. Nah, kalau yang ini bagaimana? Dia konsisten, ya. Begitu lempar konsisten sini melulu, ya. Berarti dia ini precise ya, high precision, tapi dia low accuracy karena jauh banget dari ini, ya. Dia konsisten tapi jauh banget dari sini, ya. Nah, ada orang dia high accuracy, low precision, ya, yaitu di mana dia itu dekat dengan inti ini yang mau dicapai, ya, tetapi dia kalau dilempar nggak selalu sampai, ya, dia ada di sini, tapi dia sudah dekat, ya. Nah, ada yang paling bagus ya, justru yang paling bagus ya pasti yang kalau sekali lempar kena sasaran, ya, dan tiap kali lempar kena sasaran. Berarti yang ini sudah yang pro kan, sudah pro ya. Nah, ini kedua lah, ya, yang kedua. Jadi
seperti confidence interval itu, ya, kalau yang sempit sekali berarti dia sangat akurat, ya, sangat akurat. Kalau dia agak lebar-lebar dia kayak gini, ya. Nanti kalau udah lebar banget nanti dia seperti ini, nggak akurat. Ya, kalian bisa paham nggak apa maksudnya saya? Paham, Pak. Nah, kalau kalian ini, kalian tahu nggak sih apa itu P value dalam statistik? Ya, nilai P, ya. Semua kalian kan Pak. akan membuat penelitian, ya. Jadi harus tahu itu apa nilai P itu, ya. Jadi biasanya dalam statistika biasanya P itu ya mesti kurang dari 0,05, ya. Berarti hasilnya bermakna secara statistika, ya. Berarti bahwa kurang dari 5% terjadi secara kebetulan, ya, atau kesalahannya kurang dari 5%, ya. Bisa kita bilang ini artinya kalau P itu ya kurang dari 0,05, kan 0,05 itu 5% ya. Berarti kita hanya memberikan ya jatah salah itu 5%, ya. Jadi kalau kamu lempar itu memanah 100 kali, hanya boleh 5 kali kamu di luar sasaran, ya. Itu kita ambil yang 5%, ya. Tunggu, saya mau cas komputer saya dulu. Nah, semakin lebar confidence interval, maka biasanya semakin kecil nilai P, ya, nilai P-nya, ya. Jadi biasanya kalau kamu bilang ini P 0,01 ini bagus, ya, karena dia kecil banget, lebih kecil dari 0,05, ya. Nah, kayak seperti ini 0,005 ini juga bagus, ya, dia lebih kecil dari 0,05, ya. Tapi yang ini 0,774 ini nggak bagus dia, karena dia lebih besar dari 0,05, ya. Nah, kalau kita lihat relatif ini dia punya confidence interval, ini confidence intervalnya, ya. Nah, kalau yang semakin kecil maka confidence intervalnya akan sempit, ya, sempit. Oke. Sempit sini, ya. Kalau kamu lihat yang di sini ini besar, ya. Nah, dia juga agak besar ini confidence intervalnya, ya. Dan juga bukan hanya besar tapi dia melalui nilai 1, karena kalau relative risk ini nggak boleh ada nilai 1, ya. Nah, dia melalui nilai 1 kan 0,85 sampai 1,26 kan di tengah-tengahnya ada 1 kan? Betul nggak? Nah, jadi dia itu kurang bagus, ya. Nah, ini yang ini juga ya 0,25 dia punya apa sisanya itu, ya. Jadi biasanya semakin kecil nilai P, maka semakin lebarlah CI, ya. Nilai CI memberikan informasi yang lebih berguna daripada nilai P. Kenapa dia lebih berguna? Karena kalau nilai P itu satu nilai aja, kita nggak tahu ya seberapa panjangnya dia. Tapi kalau nilai confidence interval, ya, kita bisa tahu bahwa dia itu sebenarnya tepat sasaran atau enggak gitu, ya, atau jauh dia ya enggak tepat sasaran. Oke, kalau kita lihat ini di sini, ya, contoh ini sebagai contoh, ya. Kalau di sini ini confidence intervalnya, ini ada OR itu odds ratio, ya. Odds ratio ataupun relative risk, kalau melalui angka 1, kalau ada angka 1 berarti antara grup placebo sama grup obat, ya, grup treatment, ya, namanya kita bilang treatment group, ya, grup yang diberi apa treatment, ya, itu dibandingkan dengan yang placebo. Harusnya kan yang grup yang ada treatment itu ya odds ratio-nya harus lebih kecil apa lebih besar tergantung, ya. Nah, jangan sama, kalau dia 1 berarti nggak ada beda, ya, antara placebo dengan obat nggak ada beda kalau dia 1, ya. Jadi di sini yang kita sebutkan line, ya, line of apa yang sama,
ya. Nah, kalau kita lihat penelitian ini, yang ini dia ya confidence intervalnya melalui garis ini, ya berarti dia ada yang melalui 1 kan, dari 0,7 di sini 0,7 nih ya, sampai 5 lebih. Oke, berarti di sini di tengah-tengahnya ada melalui 1, ya bukan? Ya. Nah, kalau Iya, yang Pak. kalau yang begitu berarti dia tidak bagus ya, karena kalau dia 1 berarti penelitian kita nggak ada beda ya, tidak bisa membedakan ya, sehingga P-nya pun 0,17. Kalau 0,17 kan lebih besar daripada 0,05 ya. Jadi kita harus menerima hipotesis kita ya. Jadi kita tidak bermakna secara klinik, yang ini nih tidak bermakna secara klinik ya. Dan juga rentangannya kira-kira kan besar nih ya, 0,7 sampai 5 itu besar banget ya. Nah, kalau kita lihat yang ini dia juga melalui melalui line ini ya. Jadi ini juga P-nya 0,2. Berarti P-nya juga lebih gede daripada 0,05 ya. Jadi kita juga menolak dia. Jadi kita bukan menolak, kita juga menerima dia ya, dan juga kita bilang dia itu tidak signifikan ya. Dan kalau kita lihat dia punya ini confidence intervalnya dari 0,2 sampai 1,5 ya. Sempit, nggak selebar yang ini ya. Ini lebih sempit kan, dari 0,1 sampai 1,5 ya, lebih sempit. Dia punya min itu 0,5 ya. Kemudian di sini kan kita bisa melihat itu apa? Bahwa dia melalui garis ini ya, sehingga dia tidak signifikan, tidak bermakna secara statistik ya. Dan juga kalau kita kembali kepada confidence interval, dia ada mengandung satu di sini ya. Sleep lebih besar daripada semuanya di atas 1 ini, oke? Nah, karena semuanya di atas 1, maka dia secara statistik dia itu bermakna ya, significant statistically, oke? Jadi kalau kita lihat di sini dia tidak ada 1 karena sudah lewat ya, dari 1,26 sampai 8,96, oke? Nah, dalam kasus ini ya P-nya 0,016, jadi lebih kecil daripada 0,05 ya, dan kita akan menolak hipotesis yang berarti bahwa ya ada perbedaan ya antara placebo dengan yang higienik itu dia, higienik pula, antara placebo dengan yang treatmentnya, obatnya ya. Nah, social support di sini juga dia melalui ini. Karena dia melalui garis yang ini, berarti dia adalah juga 0,3 di sini ya. Berarti lebih besar dari 0,05, jadi dia tidak statistik tidak signifikan. Dan dia ini juga melalui angka 1 ya. Demikian juga ini ya, dia juga 0,1, dia juga melangkai angka 1. Ada nggak? Ya, dari 0,1 sampai 1 kan ada satunya di sini ya. Jadi dia juga tidak bagus ini. Oke, yang betul-betul bagus, signifikan itu yang ini. Ya, yang ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak sih kalian? Kalau ada, silakan tanya kalau ada ya. Pak, mau nanya, Pak. Kalau berbeda secara klinik sama berbeda beda makna sama statistik itu beda atau sama, Pak? Berarti jatuhnya. Lain ya. Kalau perbedaan statistik belum tentu perbedaan klinik, secara klinik ya. Contohnya ini ya.
Jadi yang ini, yang sini ya, ini kan yang null difference, berarti yang nggak ada, kalau jatuh di sini, di antara sini, berarti dia itu nggak ada perbedaan ya antara placebo dengan grup yang pakai obat ya. Nah, jadi kita secara statistik kita bilang nggak ada signifikan ya. Nah, biasanya yang begini ya P-nya pasti di atas 0,05 biasanya ya. Nah, kalau yang studi B ini dia signifikan secara statistik tetapi dia tidak signifikan secara klinikal ya. Nah, memang P-nya di bawah 0,05. Berarti dia secara statistik dia signifikan sini ya. Cuman dia misalnya perbedaan, contohnya ya Iksan, kalau saya menguji obat hipertensi ya, dan antara misalnya placebo dengan obat X ini ya. Kemudian semua pasien yang saya rekrut itu semua pasien yang mempunyai hipertensi ya. Rata-rata nih ya antara kedua grup itu 100 sistoliknya 150 misalnya. Oke, antara kedua grup sama karena kan random ya. Kemudian setelah dikasih obat selama 6 bulan misalnya ya, kita teliti lagi, ternyata yang di grup dengan obat X itu misalnya ya, turun dari 150 menjadi 145 ya. Sedangkan dari grup yang menerima placebo dia nggak turun ya, dia tetap 150. Berarti ada perbedaan kan, turun 5 milimeter Hg itu ya. Jadi kemungkinan secara statistik dia akan bermakna ya, ada perbedaan ya. Kita langsung bisa lihat ada perbedaan antara yang placebo sama yang menggunakan apa tadi obat ya. Tetapi kita sekarang sebagai orang kesehatan atau sebagai dokter ya, hanya berbeda 5 milimeter air raksa ya, dari 150 sampai 145. Nah, kalau 145 itu masih tinggi nggak tensinya? Masih, Pak. Masih tinggi ya. Jadi masih belum tercapai target klinis kita ya. Berarti dia tidak bermakna secara klinik. Jadi misalnya secara klinik nih ya, supaya bermakna secara klinik, dia harus turun sampai 130 ke bawah misalnya kan, atau 140 ke bawah lah ya. Jadi kalau dia dapat 140 153 135 130 bolehlah boleh tercapai target ya secara klinis. Oke. Tapi kalau di atas itu dia belum tercapai secara klinis ya. Jadi yang di sini dia kan masih di bawah berarti meskipun dia statistiknya bermakna tapi secara klinikal tidak bermakna ya. Nah, sedangkan studi C di sini dia panjang lebar banget ya. Nah, confidence interval memang dia punya rata-rata itu di sini. Kalau kita hanya lihat rata-rata kita terkecoh ya. Kita lihat dia di sini, wah bagus ini di sini ya, secara klinikal sempurna ini, ya kan? Betul nggak, Iksan? Iya, Pak. Ya, secara klinikal, oh bagus ini ya. Kalau kita hanya lihat satu angka aja, ya, ini contoh yang bagus ini ya. Tetapi P-nya di sini lebih atau sama dengan 0,05 ya, sudah tahu oh ini nggak signifikan nih secara statistik ya. Tapi bagaimana tidak signifikannya kita nggak tahu. Nah, setelah kita lihat ada confidence interval panjang kali ya. Apa maksudnya ini confidence interval ini? Berarti kalau dia diulang ya, penelitiannya diulang ya, nanti ada yang di sini, 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 ada yang di sini gitu loh. Ngerti nggak? Iya, Pak. Ya. Jadi min-nya itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini kalau diulang ya. Berarti dia itu nggak gitu stabil kan? Penelitiannya nggak stabil ya. Iya, Pak. Nah, jadi dia yang seperti yang saya bilang itu tadi ya. Kapan kamu datang ke rumahku? Besok lah ya, nggak tahu kapan ya, bisa hari ini bisa lusa ya, susah kalau kayak gitu kan. Nah,
Yang studi D ini nah ini yang dia secara statistik signifikan ya di bawah 0,05. Oke. Dan secara klinikali pun dia signifikan setengahnya di sini. Oke. Nah, di sini statistik yang ini paling yang E ini paling bagus ya, secara statistik dia bagus ya. Nah, secara klinik pun dia bagus. Dia di sini. Ya. Jadi kalau yang bedanya D sama E, yang D pun sudah cukup bagus, tetapi kalau diulang lagi dia kemungkinan di sini. Berarti dia tidak terlalu secara klinik tidak terlalu bagus ya, karena bisa ya bisa enggak ya, bisa di atas bisa turunnya di atas ini, bisa juga enggak ya. Nah, dari segi sini Iksan, apakah terjawab pertanyaanmu? Jawab, Pak. Terjawab ya. Mm. Kamu aja yang ikut belajar ini ya, yang lain bagaimana nih? Aduh, capek saya ini Ayo, terus ngajar Pak, mau nanya berbusa-busa. lagi Pak. Nah, Terus kalau misalkan terjadi tidak signifikan secara statistiknya, tapi secara kliniknya misalnya itu gimana Pak? ya Signifikan. seperti contoh ini kan, contoh yang ini kan, secara klinikal dia signifikan nih, yang di Ya, sini, kan. Nah, tetapi yang secara statistik dia nggak signifikan kan, ya, iya Pak. ya. Yang ini kalau dalam penelitian ini kurang bagus, ya, karena apa? Karena nggak, ya kali-kali dia bisa, kali-kali dia nggak bisa, gitu kan, kayak gitu, nggak ada standar Hmm. gitu loh. Oh, Ya, jadi kurang bisa dipercaya, ngerti nggak? oh iya iya Pak, iya Nah, iya. jadi Iya. kalau misalnya kamu dibilang, oh ini nih obat ini bagus nih, obat X ini ya, tapi waktu penelitian dia kayak gini, ya P-nya 0,05. Jadi kalau kamu memang di sini ya syukur alhamdulillah, kalau yang di sini kamu dapat di sini ya nggak tahu gitu. Walau alam. Ngerti nggak? Berarti harus diulang lagi penelitiannya gitu Pak jatuhnya. Ya, ini kan dia artinya sudah diulang-ulang penelitian itu ya, cuman dia itu ya kayak gitu hasilnya gitu, Oh, nggak masih ada, pasti iya ya. ya. Oke oke. Ya, berarti obat ini ya bisa bisa sih bisa kali, tapi kurang pasti gitu ya. Oh iya kita iya kita kita kurang kurang apa kurang yakin lah ya, ngerti nggak? iya Pak. Lanjut ya, jadi ini sama yang tadi saya bilang ya, antara ini kok contohnya ya, ini nggak signifikan ya, ini karena dia melewati ini ya, yang lain ini dia signifikan ya. Nah, cuman ada yang besar panjang, ada yang dia pendek ya. Ya. Yang kalau kamu lihat yang pendek, kalau dia pendek itu dia biasanya lebih tebal ya. Sekarang saya ajar kamu dulu kan, harusnya minggu depan nih saya ngajar kamu yang ini ya. Ini di sini ini namanya forest plot ya, forest plot. Kalau kalau yang hitam di tengahnya tebal itu berarti dia bagus ya, lebih bagus, lebih berat, weightage-nya itu penelitian ini lebih berbobot. Jadi nggak, orang itu bilang berbobot kan, artinya apa berbobot itu? Bobot itu apa? Lebih berkualitas gitu ya Pak. Ya, lebih berat ya, berbobot ya. Jadi yang di sini nih dia lebih besar itu berarti lebih berbobot, lebih kuat ya, lebih kuat ya. Nah, kalau kamu lihat ya, semuanya yang sempit ya, yang sempit dia lebih berbobot. Kalau yang lebar-lebar nih dia kurang ya. Ya, yang dia kurang nih. Ya, apalagi kalau dia sampai melewati garis yang ini. Garis satu ini ya. Dia semakin lagi kecil. Kamu lihat nggak, kecil banget ini ya. Bobotnya kecil banget. Iya Ya, karena Pak. dia lebar ya. Nah, kalau yang semakin gede ini, kayak ini kan gede nih. Ya, dia sempit ya. Kayak semakin sempit dia akan semakin gede. Artinya dia makin berbobot ya. Dan ini juga bobot-bobot ini tergantung dari jumlah pasien juga ya. Kalau jumlah pasiennya makin gede nih, dia makin berbobot. Enggak. Nah, kalau kamu lihat yang ini yang gede ini, jumlah pasiennya cuma 1000-an, ini 8 ribuan, 9 ribuan. Ya.
Nah, ini jumlah pasien yang 1000-an dan dia hasilnya nggak berbobot. Ya. Jadi kalau semakin banyak pasiennya nih, semakin berbobot dia. Ya, misalnya kan kamu bilang, oh obat ini sudah dites ke berapa orang? 10 orang. Ya, kalau oh obat ini sudah dites ke berapa orang? Vaksin misalnya vaksin COVID nih ya, udah tesnya berapa orang? Tesnya ke 100 orang. Oke, ya. Udah tesnya berapa orang? 10 orang. Ya ampun, kalau 10 orang aja ya mungkin nggak percaya lah aku gitu. Udah tes berapa orang? 10.000 orang, ya nggak ada yang kena efek samping. Wah bagus dong, ya kan? Iya Pak. Kepada 10.000 orang, ya jadi sudah lebih terpercaya. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti Pak. Masuk akal nggak? Masuk Pak. Nah, jadi sekarang kita masuk ke dalam assignment kita ini ya, ke dalam tugas kita ini ya untuk menelaah ini ya, menilai. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah pasien ini mengalami randomisasi atau tidak? Tadi sudah dibaca ya. Dia random nggak? Random Pak. Random ya. Nah, coba kita lihat ya. Dia ada di situ tulis at randomization. Berarti dia random ya. Nah, ini kita lihat di halaman 146. Oke. Ya. Oke. Both known and unknown factors are likely to be equalized in the study group. Artinya dia akan disama-samain gitu ya antara yang faktor-faktor yang dia tahu ataupun yang tidak tahu. Nah, pertanyaan kedua ya 1B itu apakah kedua grup ini ya were the group similar? Kedua grup itu ya sama enggak ya pada awal dari trialnya ya. Misalnya direkrutlah orang, misalnya yang satu usianya 55, yang satu usianya 56, yang satu 70, yang satu yang direkrut misalnya 71. Itu kira-kira sama enggak? Similar enggak ya? Apa jawabannya ya kira-kira? Ya, nah ini caranya bagaimana kita lihat? Yaitu kita lihat di sini ya. Lihat di tabel ini. Ya, lihat di tabel ini. Kita akan peroleh sama nggak kira-kira, Iksan? Sama Pak. Sama ya. Kecuali ini kalau yang ini wanitanya 27,5%, ini 25,8 Ya, 25. ya. Ya, tapi kita nggak tahu dia harusnya ada statistiknya ya, sama atau nggak sama gitu chi-square-nya ya. Nah, ini ada sedikit kelainan adalah ya, sedikit lainnya ada. Ya, tapi harusnya dia kayak 9,7 sampai 9,6 hampir sama lah kan? Ya. Iya Nah, Pak. ada yang juga yang berbeda, tapi apakah perbedaannya bermakna atau tidak? Ya, kalau tidak bermakna berarti dia sama. Oke? Iya Pak. Jadi mereka bermaksud ya untuk bahwa karena awalnya mereka mengadakan randomisasi ya. Dan jika randomisasinya berhasil ya, maka kedua grup itu akan mempunyai ya pasien-pasien yang hampir sama. Ya, tidak bisa sama persis tapi hampir sama. Nah, sekarang pertanyaan 2B ya. Selain dari treatment yang diberikan ya, apakah grup-grup ini diperlakukan sama atau enggak ya? Misalnya nih, kalau grup A ya dikasih makan nasi gitu ya, grup B harus dikasih makan nasi juga. Jangan grup B dikasih makan apa? Singkong gitu atau dedak ya, atau dikasih makan kentang ya, atau dikasih makan daging aja misalnya. Ya lain ya, tidak sama perlakuannya ya. Nah, dari mana kita tahu? Ya, kita baca lagi di dalam artikelnya. Ya, dia bilang
follow-up visits occurred at 1 month and 6 months and every 6 months, however, thereafter. Yeah, at each visit, data were collected on the outcome events, compliance, and side effects, leading to a discontinuation of study medication. Jadi ada follow up, ya, dan kedua grup itu di follow up, ya, baik yang dikasih obat maupun tidak, ya, placebo itu melalui follow up, ya. Jadi sama, jangan oh ini kan placebo nggak payahlah kita follow up misalnya kan, ini kan placebo, ya, biar aja nggak usah di follow up, itu nggak boleh, ya. Kalau yang satu ini di follow up, yang lain juga harus di follow up. Oke, jadi kita lihat, kembali lagi kita lihat di halaman 146 ya. Jadi similar treatment of both groups not specifically mentioned, ya, artinya di dalam grup-grup ini ya memang ada perlakuan yang hampir sama ya di antara kedua kelompok ini. Nah, sekarang ada pertanyaannya lagi. Apakah semua pasien ya yang mendaftar untuk kajian ini ya dihitung atau tidak ya? Karena gini, misalnya ada pasien nih ya, dia mula-mula terdaftar ya. Nah, entah kenapa dia harusnya misalnya di follow up selama 5 tahun. Kan dia 5 tahun nih ya. Tapi ada pasien yang drop misalnya setelah setahun 2 tahun nggak mau ikutan lagi ya. Nah, apakah yang pasien ini akan dihitung juga misalnya pada waktu analisa ya, apakah dia ikut dihitung juga misalnya di antara berapa ya persen ibu ya, berapa persen misalnya nih ya, pasien yang masuk 100 orang ya, setelah 5 tahun 5 orang meninggal. Nah, nanti kalau misalnya 5 orang kena penyakit, apakah 5 dibagi 95 atau 5 bagi 100? Ya. Nah, kalau menurut ini dia harus bagi 100, bukan bagi 95, ya. Nah, bagaimanapun juga yang ini kita perlu perbincangan ya, perlu kita telaah ya lebih jauh ya. Were all patients who entered the trial accounted for? Jadi kita harus hitung ya. Were they analyzed in the groups to which they were randomized? Ya, kan pertama kita sudah pisahkan dalam grup ya. Apakah dalam setiap grup mereka akan dihitung juga ya kalau misalnya mereka sudah tidak mau terus gitu. Ngerti nggak yang ini? Nah, ini yang kita sebut intention to treat. Ya, intention to treat itu artinya semua pasien yang mula-mula direkrut ya, mereka akan dimasukkan pada akhir sebagai jumlah akhir ya. Jadi misalnya orang itu berhenti tengah jalan ya, setelah setahun 2 tahun, males saya ikut program ini, berhenti tengah jalan ya. Nah, mereka juga masih tercatat namanya ya, masih terhitung sebagai jumlah total pasien. Oke. Nah, meskipun mereka sudah berhenti ataupun mereka gimana itu ya gitu, ada pertimbangan tertentu ya. Nah, jadi yang bagus itu yang mempunyai prinsip yaitu intention to treat. Itu yang paling bagus ya. Nah, loss to follow up not mentioned ya, apakah mereka kasih tahu nggak ya ada pasien-pasien yang tidak dapat di follow up ya, yang karena mereka sudah misalnya merasa sembuh udah nggak mau lagi dihubungi dokternya ya. Nah, istilahnya itu intention to treat. Patients were analyzed according to the treatment they were assigned, even if they might have switched over
to the other side. Ada pertanyaan nggak di sini? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalian bisa juga lihat di halaman 146. Halo, yang lain gimana ya? Masih di sini? Galuh, kamu di mana? Kok nggak pernah ini? Ada, Pak. Ya? Ada. Oke. Nah, pertanyaan ketiga, sekarang kita masuk pertanyaan ketiga ya. Were measures objective or were the patients and clinicians kept blind? Nah itu, yang tadi double blind tadi. Ya, ada nggak dia bilang double blind? Ada, Pak. Ya, yaitu dia dibilang ya di sini ya. Double blind 2/2 factorial. Nah itu double blind sudah ada. Oke. Dan kita baca primary outcomes-nya, main clinical of interest, penyakit-penyakit primary outcomes. Jadi hasil yang primer ya apa? Yaitu ya total mortality, yaitu jumlah kematian, ya kematian karena penyakit jantung, ya AMI dan seterusnya. And secondary outcome yang kedua ya, yaitu setiap infeksi apa infeksi pula. Secondary outcome. Jadi hasil yang kedua yang lain-lainnya yaitu misalnya ya revascularization di rumah sakit. Revascularization itu misalnya bypass ya, misalnya ya bypass. Kita bisa contohnya bypass lah ya. Apakah obat ini dengan menggunakan obat ini mencegah orang ya melakukan bypass atau tidak ya. Nah, artinya kalau dia betul-betul manjur ya, jumlah yang mengalami bypass ya bagi pasien yang minum obat ini akan sedikit lebih berkurang dibanding dengan yang tidak minum obat. Bentar ya. Oke. Now, kita kepada treatment effect atau precision. Jadi tadi kan sudah ada tentang precision ya. Nah, prevention of cardiovascular event. Jadi event-event ya yang meliputi penyakit jantung ya. Jadi di sini RR relative risk 0,78. Nah itu dia, ini RR ya 0,78. Artinya ya, orang yang menggunakan obat itu ya resikonya ya resiko relatifnya 0,78. Berarti dia nggak terlalu lebih rendah kan resikonya dibanding yang tidak menggunakan. Oke, RRR masih ingat apa itu RRR? Ya, relative relative risk reduction ya. Jadi dia itu adalah pengurangan ya, pengurangan RR. Oke, risk reduction. Dia 22% ya, cukup besar antara 14 sampai 30. Nah, ARR dia yaitu ya ARR itu 17,8 dikurang 14. Dari mana nih ARR ini?
dari outcome yang pertama ya Pak, hasil dari ininya placebo group sama ramipril yang myocardial infarction stroke or Iya, death itu. RR-nya ya. Mana RR-nya kita lihat. Nah, ini kan 14, ini 30 mana? 17,8. Ini ya, sini 17,8 ya. Jadi RR dia 17,8 yang dikurang 14. Ya. Jadi mau tahu berapa? 3,8%. Ya, absolute ya. Nah, confidence interval dia ada ya antara 0,2 sampai 5,2 ya. NNT, kamu masih ngerti NNT? NNT itu adalah 1 dibagi ARR. Ya, di sini 27. Ya, jadi semakin tinggi NNT semakin bagus. Sorry. Maaf. Salah ngomong ya. Semakin rendah NNT semakin bagus. Oke, kalau number needed to treat itu artinya berapa pasien yang perlu Obati ya Pak. diobati ya sehingga dapat mengurangi relatif risknya sekian. Oke. Nah, kalau pasiennya makin banyak yang harus diobati berarti obatnya itu kurang ini ya, kurang spesifik gitu loh. Ya, jadi dia semakin kecil NNT ini semakin bagus. Ngerti nggak? Iya Pak, ngerti. Ya. Yang lain ngerti nggak sih yang lain ini? Nah, sekarang kepada penerapannya ya. Nah, pasien di sini adalah usia di atas 55 tahun ya dengan minimal 2 faktor resiko PJK ya penyakit jantung. Nah, pasien kita harus lihat pasien kita gimana. Nah, pasien yang di sini juga ya mereka tidak memasukkan penderita penyakit berat. Contohnya gagal jantung, hipertensi parah, gagal ginjal nggak masuk ya. Nah, apakah terapinya tersedia atau enggak? Ya, ramiprilnya apa dia ramipril kan? Apakah ramiprilnya ada nggak di rumah sakit ya? Pasiennya mampu nggak gitu misalnya. Ya. Efek sampingnya apa? Kemudian efek samping ya, kita lihat pada efek samping ya. Nah, jadi ada juga orang yang tidak dia berhenti tengah jalan ya ini. Ya. Ada yang berhenti tengah jalan. Oke. Ada yang kenapa berhenti karena mereka batuk, karena mereka hipotensi, ya, angioedema dan sebagainya. Ya, yang di sini kamu lihat ya, yang cough ini apa? Batuk ini ya, lebih banyak pada ramipril daripada placebo. Maksudnya apa? Berarti kita bisa lihat bahwa memang ramipril ini menyebabkan Batuk Pak. ya batuk kering ya. Kemudian ada juga angioedema itu kan alergi ya, lebih banyak pada ramipril dibanding dengan placebo. Yang lain-lainnya hampir sama ya, kayak 88 70. Oke. Ini saja yang untuk apa hari ini ya. Ini kita tadi sudah dengan kita menelaah ya artikel yang tadi yang saya kasih ya. Kira-kira kalian paham nggak ini? Paham Pak. Ya, saya akan ini ya, saya akan masukkan pertanyaan-pertanyaan ini nanti ke semacam kuis gitu ya. Nanti kalian tinggal isi-isi aja ya sebagai nilainya nanti untuk tugas mata kuliah ini. Oke? Apa? Ya Pak. Ya, minggu depan kita akan buat seperti ini juga, tetapi kita akan menilai bukan RCT tapi menilai meta analisis ya, meta analisis. Jadi tingkatnya lebih tinggi dikit lagi. Oke? Ya Pak. Ya, demikian dulu ya. Selamat malam ya.
Terima kasih atas